Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya sendiri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rifat Taha dengan NIM 233830510078 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas A. Tentunya pada pertemuan yang ke-12, tentunya di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul desain produk dan QFD. Nah, apa saja pembahasan materi pada pertemuan yang ke-12 ini? Silakan kalian tonton sampai akhir. Oke. Pada materi yang pertama mengenai desain produk dan juga QFD. Tentunya pada slide pertama di sini yaitu berjudul paradigma desain berbasis kualitas. Yang dimana di sini pembahasannya yaitu kualitas tidak lagi dilihat sebagai hasil akhir produksi, melainkan harus dirancang sejak awal atau design in quality. Jadi maksudnya bagaimana? Maksudnya apa? Jadi maksudnya adalah bahwasanya kalau dulu itu kualitas produk itu baru diperiksa setelah barang itu selesai dibuat lah ya. Setelah ada outputnya begitu ya. Namun kalau sekarang itu udah berubah lah ya, prosesnya itu udah berubah gitu. Yang dimana kualitas produknya itu ya udah harus diperiksa ya sebelum barangnya itu selesai dibuat gitu. Atau kualitasnya itu ya udah harus disusun ya, udah harus direncanakan atau disusun sejak awal proses pembuatan produknya begitu ya. Jadi sebelum hasil output dari barang itu udah keluar begitu ya, sebelum itu ya. Jadi beda ya, kalau dulu itu kualitas produknya itu bisa diperiksa setelah ada outputnya. Nah kalau ini dapat diperiksa kualitasnya itu di saat tengah-tengah proses gitu, jadi sebelum outputnya itu keluar begitu ya. Tentunya di sini ada 5 dimensi kualitas yang dapat diperhatikan, yang dapat diperiksa begitu. Yang pertama dari kinerjanya ya, dari kinerja produknya ya. Yang dimana di sini kinerja di sini itu artinya maksudnya adalah bahwasanya produknya yang sedang dalam proses dibuat ya, dalam proses produksinya begitu, tentunya dapat berfungsi sebagaimana mestinya begitu ya. Terus yang kedua ada fitur, yang dimana berarti apakah produk yang dibuat itu memiliki kelebihan tambahan, yang dimana kelebihan tambahannya itu dapat menambah nilai guna dari produk tersebut itu. Terus yang ketiga ada keandalan, yang berarti kemampuan kinerja dari produknya itu konsisten ya, konsisten dan dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama begitu ya. Terus yang keempat yaitu konformansi atau sesuai standar, artinya yang dimana di sini berarti proses produksinya itu sesuai dengan standar ya, sesuai standar yang telah ditetapkan ya oleh perusahaan manufakturnya begitu ya. Dan yang terakhir yaitu estetika, yang dimana berarti bentuk atau tampilannya itu memberikan tampilan yang yang menarik ya, tentunya ya, karena sesuai namanya estetika, berarti estetik, berarti memberikan tampilan yang menarik dan juga nyaman atau enak itu dilihat produknya begitu ya. Dan juga ada tambahan di sini mengenai paradigma desain berbasis kualitas, yaitu menurut dari syariahnya lah ya, yaitu dimana di sini desain produk harus mengandung maslahah, atau maslahah ini artinya manfaat yang nyata begitu, tidak membahayakan tentunya, dan juga jujur dalam menyampaikan
spesifikasi dari produknya begitu. Terus juga dilarang mendesain produk yang bisa dibilang produknya itu ternyata hasilnya itu menipu gitu ya, atau menyembunyikan cacatnya gitu maksudnya ya. Jadi gak boleh menipu gitu ya kalau secara syariahnya. Jadi gak boleh lah yang namanya menyembunyikan cacat gitu pada produknya. Itu namanya menipu pelanggan gitu, menipu customer, atau tidak jujur lah intinya begitu. Dan tentunya sesuai dengan prinsip syariah, yaitu tidak boleh dolim dan juga amanah. Oke, lanjut pada slide selanjutnya, yaitu konsep dan filosofi QFD. QFD atau Quality Function Development tentunya adalah metode menerjemahkan kebutuhan pelanggan menjadi spesifikasi teknis, yang dimana QFD di sini itu diciptakan oleh Dr. Yoji Akau dan Shigeru Mizuno. Mizuno. Jadi maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah QFD atau Quality Function Development di sini itu adalah metode atau adalah suatu cara atau suatu metode yang dimana mengubah keinginan dan juga kebutuhan pelanggan menjadi ketentuan teknis yang jelas ya bagi pembuat produknya. Tentunya metode dari QFD ini tentunya dikembangkan oleh dua ahli tadi itu, yaitu dari Dr. Yoji Akau dan juga Dr. Shigeru Mizuno yang berasal dari negara Jepang. Ya, dalam penerapannya tentunya ada 3 prinsip utama di sini. Ya, yang pertama yaitu adalah fokus pada pelanggan gitu. Fokus pada pelanggan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah segala keputusan pembuatan produknya itu ya tentunya kudu didasarkan pada apa yang diinginkan konsumen gitu. Tentunya kan dalam membuat produk kan nggak mungkin juga kan kita membuat perusahaan manufaktur itu membuat produk itu tidak sesuai dengan yang diinginkan pelanggan. Tentunya sesuai yang diinginkan oleh pelanggan gitu, oleh konsumen. Yaitu makanya fokus pada pelanggan. Terus yang kedua di sini yaitu adalah kerjasama lintas fungsi. Artinya bahwasanya semua bagian perusahaan itu mulai dari pemasarannya, perancangannya hingga produksinya itu ya dapat bekerja sama lah ya, dan juga tidak berjalan sendiri-sendiri begitu. Ya intinya tidak egois lah dalam perusahaan itu. Tentunya agar kualitas produknya itu bisa terjaga ya tentunya adalah bisa bekerja sama dengan baik gitu. Terus yang ketiga prinsip utamanya dalam QFD di sini tentunya adalah efisiensi waktu dan juga biaya, yang dimana potensi kesalahan itu dapat diperbaiki ya. Jadi kesalahan atau kecacatan pada kualitas produknya itu dapat sudah diperbaiki sejak awal gitu ya. Sejak proses produksinya itu berjalan begitu. Jadi nggak menunggu hasil outputnya itu muncul gitu ya, nggak. Agar apa? Agar biaya yang dikeluarkan dan juga waktu saat produksi berlangsung itu ya bisa efektif dan juga efisien begitu ya. Bisa efisien lah ya waktu dan juga biayanya yang dikeluarkan begitu. Tentunya ada sekali tambahan mengenai konsep dan juga filosofi QFD, yang dimana di sini kesesuaian syariah ya, yaitu secara syariahnya bahwa jadi penjelasan di atas itu ya, penjelasan di PPT-nya itu bahwasanya dapat selaras ya dengan insan, yaitu berbuat sebaik mungkin, terus bisa amanah atau memenuhi janji, dan juga syuro, yaitu bisa bekerja sama tim ya. Syuro ini kan bermusyawarah, berarti bisa bekerja sama dengan tim gitu. Intinya metode dari QFD ini dapat memastikan produk yang dibuatnya itu bisa berdasarkan kebutuhannya nyata ya, bukan sekedar keinginan dari perusahaannya semata gitu. Tentunya fokusnya itu ya tentunya pada
apa yang diinginkan juga yang dibutuhkan oleh konsumennya begitu. Oke, lanjut pada slide yang selanjutnya, yaitu slide yang ketiga, yaitu struktur House of Quality atau XOQ. Yang dimana di sini pembahasannya itu alat utama KFD berbentuk matris yang terdiri dari beberapa, itu ada kebutuhan pelanggan atau what's, ada karakteristik teknis atau how, ada matris hubungan yaitu kuat sama dengan 9, sedang itu 3, lemah itu 1, terus ada matriks korelasi atau proof untuk melihat trade off, dan ada target dan evaluasi. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai dari House of Quality atau XOQ. House of Quality di sini itu adalah nama untuk alat utama dalam metode KFD yang bentuknya tentunya ya berupa tabel atau matris yang menyerupai bangunan rumah begitu ya. Jadi kayak struktur rumah lah intinya begitu. Sesuai namanya ya, House of Quality, berarti ya alat utamanya dalam metode KFD, yang dimana bentuknya itu biar berupa tabel atau matris yang menyerupai struktur dari rumah begitu. Yang dimana gunanya dari House of Quality sini itu adalah gunanya dapat menghubungkan langsung apa yang diinginkan pembeli gitu ya dengan kemampuan teknis yang dimiliki oleh perusahaan, tentunya perusahaan manufaktur lah ya, dimana di sini ada beberapa alat utama KFD yang berbentuk matris, yaitu yang pertama adalah kebutuhan pelanggan. Yang dimana kebutuhan pelanggan di sini itu tentunya berisikan daftar keinginan dari konsumennya atau yang disebut sebagai unsurnya ya, atau apa gitu, what, itu apa yang harus dipenuhi nih begitu. Jadi apa yang dibutuhkan oleh konsumen nih begitu ya. Lalu yang kedua yaitu karakteristik teknis. Yang karakteristik teknis di sini tentunya adalah berisi metode atau langkah ya, langkah-langkah teknis yang akan dilakukan oleh tim produksi tentunya untuk apa? Untuk memenuhi keinginan dari konsumen. Yang dimana diawali dengan bagaimana atau how gitu. Bagaimana cara bla 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 gitu. Terus yang ketiga yaitu matris korelasi. Korelasi di sini artinya itu hubungan ya, berarti matris hubungan yang dimana dapat menilai seberapa besar nih pengaruhnya setiap langkah atau prosesnya proses teknisnya itu terhadap kebutuhan konsumen, yang dimana penilainya itu dapat diberikan dengan misalkan nilai 9 berarti pengaruhnya itu kuat, tapi kalau nilainya yang diberikan hanya 3 berarti pengaruhnya ya sedang, gak terlalu kuat banget, gak terlalu lemah gitu ya, bisa dibilang sedang lah gitu. Terus jika nilai yang diberikan itu 1 berarti pengaruhnya itu lemah ya, lemah banget, lemah. Terus yang keempat yaitu matriks korelasi. Maaf tadi matriks hubungan ya. Sekarang matriks korelasi. Matriks korelasi di sini tentunya adalah yang letaknya itu di bagian atas atau disebut atap lah ya. Jadi kalau rangkaian rumah itu kan ada tadi kan ada yang bawah itu ada kebutuhan pelanggan, terus karakter teknis, matriks hubungan gitu ya. Terus yang di atasnya lagi itu ada matris di atap tuh, atap itu matris korelasinya, yang dimana matris korelasi itu ya digunakan untuk melihat hubungan antar aspek teknis
Misalnya jika memperberat bahan baku, maka otomatis bobot barangnya itu bisa bertambah berat begitu ya. Contohnya misalkan. Dan yang terakhir yaitu target dan evaluasi. Tentunya di sini berisi standar nilai yang ingin dicapai gitu ya, dan juga perbandingan kemampuan produk kita dibandingkan produk pesaing gitu di pasarannya itu bagaimana perbandingannya gitu, apakah produk kita itu bisa menyaingi produk pesaingnya atau tidak begitu. Oke, lanjut pada slide selanjutnya, yaitu slide yang keempat, 4 fase penerapan QFD. Di mana di sini ada 4 fase penerapan QFD. Tentunya penerapan metode QFD ini ya sebelumnya ya sedikit penjelasan. Jadi penerapan metode QFD itu dapat dilakukan secara bertahap ya, dan berurutan gitu, dari awal ya hingga produknya itu siap dipasarkan gitu ya, sampai outputnya lah gitu ya. Tentunya ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu perencanaan produk. Perencanaan produk di sini tentunya mengacu pada di mana kebutuhan pelanggan itu dapat diartikan atau diterjemahkan menjadi suatu gambaran umum produk yang akan dibuat begitu. Jadi ada perencanaan ya. Jadi bagaimana rencana produk itu dibuat gitu, menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan atau apa yang diinginkan oleh pelanggan begitu, oleh customer gitu ya. Lalu yang kedua, desain komponennya. Desain komponen di sini tentunya mengacu pada rancangan ya, atau merinci bagian-bagian atau bahan penyusun produknya agar sesuai dengan rencana awalnya begitu ya. Jadi merancang lah gitu ya, ada gambaran gitu, intinya begitu desain dari komponen. Terus yang ketiga yaitu perencanaan proses. Perencanaan proses di sini tentunya adalah mengacu pada menentukan cara gitu, menentukan langkahnya gitu, langkah kerjanya, dan juga alat apa nih yang dapat digunakan gitu untuk memproduksi barang tersebut gitu ya. Tentunya ini mengacu pada alur ketika memproduksi produk tersebut begitu ya. Dan yang terakhir yaitu kontrol produksinya. Ini mana kontrol produksi di sini yaitu tentunya mengawasi ya, mengontrol dengan dengan menetapkan aturan aturan seperti pemeriksaan dan juga memberikan standar gitu ya, standar baku gitu, agar produk yang dihasilkan gitu ya, agar output dari produknya itu bisa konsisten ya, dengan kualitasnya itu bisa konsisten gitu ya, dan juga sesuai dengan rencana begitu. Terus kalau kita hubungkan dengan secara syariahnya, berarti di sini yaitu bahwasanya urutan di tahapan ini itu tentunya mencerminkan prinsip dari tadbir atau pengelolaan yang baik dan teratur ya, serta istiqomah atau konsisten gitu ya dalam bekerja. Dalam pandangan Islam tentunya setiap tahapan ini ya, setiap prosesnya itu, setiap langkah-langkahnya itu tentunya perlu diawasi dengan teliti gitu, untuk dapat menjamin bahwa bahan baku yang digunakannya itu tentunya ya halal, proses pembuatannya itu bersih atau thayyib ya, dan juga hasilnya baik atau thayyib. Oke, lanjut pada slide yang terakhir yaitu audit kualitas dan prinsip PLOR. Dimana di sini penjelasannya yaitu audit kualitas itu berbeda dengan quality control atau
QC atau QC. Tentunya jika quality control itu fokusnya yaitu memeriksa hasil akhirnya, memeriksa output dari produknya itu untuk mencari kesalahannya atau kecacatannya. Nah, kalau audit kualitas di sini tentunya ya fokusnya itu ya menilai sistem dan cara kerja perusahaannya itu secara menyeluruh gitu ya, secara keseluruhan lah intinya begitu. Tentunya di sini ada beberapa temuan audit yang dapat dirumuskan dengan metode PLOR. Yang pertama yaitu P, yaitu pernyataan ketidaksesuaian. Di sini pernyataan di sini maksudnya adalah pernyataan yang menjelaskan apa yang tidak sesuai dengan standarnya begitu ya. Jadi jika ada kualitas produk yang dibuat itu tidak sesuai standar, itu perlu dijelaskan nih, itu perlu memberikan pernyataan nih, sebuah pernyataan itu. Oh, ini gak sesuai dengan standarnya nih dan bla 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 gitu. Terus L itu lokasi. Lokasi di sini tentunya adalah bagian mana nih masalah atau cacatnya yang ditemukan begitu. Perlu dicari nih, itu lokasinya gitu, bagian mananya nih dari produk tersebut yang perlu diperbaiki gitu, yang ditemukan gitu, masalahnya gitu, cacatnya gitu ya. Terus O di sini itu adalah objek atau buktinya ya. Tentunya di sini perlu memberikan ya objek atau bukti nyatanya ya, nyata, yang dimana bukti nyatanya itu dapat mendukung dari temuan yang ditemukan itu, dari masalah yang ditemukan tadi itu ya. Terus yang terakhir R di sini referensi standar, yang dimana tentunya referensi di sini mengikuti aturan standar, yang dimana aturan standarnya itu ya dijadikan sebagai acuannya begitu, acuan dari dalam mengaudit kualitasnya begitu. Terus di sini juga ada tambahan mulai dari syariahnya, yang dimana audit dalam perspektif syariah itu adalah bentuk hisbah ya. Dalam Islam itu fungsinya itu adalah memiliki fungsi mengawasi dan juga mengarahkan agar segala sesuatu yaitu dapat berjalan sesuai dengan kebenarannya begitu ya. Dapat mengajak ke hal yang lebih baik gitu, dan juga tentunya dapat mencegah perbuatan yang buruk. Tentunya tujuan utamanya secara syariahnya, yaitu secara syariahnya dari pembahasan dari audit kualitas itu secara syariahnya, tujuan utamanya adalah dapat menjaga keutuhan sistem kerja pada perusahaan tersebut begitu. Agar apa? Agar tetap patuh dan sesuai lah ya dengan syariah Islamnya begitu ya. Tentunya kan karena kan konsumen di sini itu kan gak semuanya itu non muslim, tentunya kan sebagiannya itu kebanyakan juga dari muslim gitu, dari beragama Islam. Makanya dari pembahasannya itu perlu mengacu pada kesesuaian syariahnya begitu ya. Agar selain audit kualitas itu menjamin transparansi prosesnya ya, tentunya juga dapat dapat membantu perusahaan tersebut itu terhindar ya dari praktik yang dilarang oleh syariat Islam ya, seperti kecurangan, penipuan, dan juga menyembunyikan kekurangan dari kualitas produknya itu, atau menyembunyikan kecacatan pada kualitas produknya itu, yang dimana tentunya dapat merugikan konsumen begitu.
Ya, kurang lebihnya seperti itu penjelasan dari saya sendiri. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Eh, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.